Terima kasih Anda masih bersama Sergap, pemirsa. Bersama warga, seorang istri menggerebek suaminya yang diduga berselingkuh di rumah kontrakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Sang istri curiga perselingkuhan sang suami 2 hari sebelum Lebaran. Mana handphonenya? Mana handphonenya? Suasana dramatis ini terjadi saat seorang istri bersama keluarga dan warga menggerebek suaminya yang diduga berselingkuh. Dari penggerebekan ini, pelaku RA tak bisa mengelak saat didapati berada dalam kamar dari rumah yang dikontrakan pelaku di kawasan Jalan Cempaka, Medan, Sumatera Utara. Pemilik rumah bahkan baru mengetahui dari aksi pelaku sempat emosi. Video penggerebekan ini pun sempat viral di media sosial. Sang istri menyebut telah mencurigai perbuatan suaminya 2 hari sebelum Lebaran. Bahkan beberapa hari sebelumnya juga telah memergoki suaminya berduaan, namun tidak memiliki bukti. Sebelum H-2 Lebaran saya udah gerebek. Cuman karena kemarin penggerebekan pertama saya nggak bawa warga setempat termasuk catering. Cuman saya sama keluarga juga waktu ke sana. Jadi penggerebekan yang kedua yang kemarin itu ya di dalam rumah itu bersama perempuan itu gitu kan. Ibu muda ini mengaku kecewa dengan sikap suaminya yang tega berselingkuh dengan wanita lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Baru 1 minggu menikah, pasangan pengantin baru ditemukan tewas bersimbah darah. Keluarga curiga pasutri ini tidak keluar kamar seharian. Didapati ada luka di leher kedua korban. Tewasnya pasangan suami istri di kamar rumahnya di Desa Cotjabet, Kabupaten Biren, Aceh mengejutkan warga. Tragis, pasangan suami istri ini baru 1 minggu menikah. Ini diketahui setelah ayah korban perempuan curiga saat mengetuk kamar korban tidak mendengar suara. Kedua korban juga tidak keluar kamar seharian. Ayah korban lalu mencongkel jendela dan terkejut mendapati keduanya sudah tergeletak dengan kondisi bersimbah darah, terluka parah di bagian leher. Jendela kena olong kelas jendelanya. Balong tu dah nak lampu dalam. Balong tu kan darah baru boleh seragam. Menyoba bak kodok dulu. Rupanya kata pelung dia juga. Jasad kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauzia Biren Aceh untuk diotopsi. Dari Kabupaten Biren, Musriyadi melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan wanita dengan cara dimutilasi dan dibakar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan akhirnya terungkap. Pelaku ternyata teman kencan korban. Motif pelaku kesal, korban minta uang tambahan hingga 1 juta saat berkencan. Kurang dari 24 jam polisi mengungkap pelaku pembunuhan Rahma yang jasadnya ditemukan termutilasi dan terbakar di samping rumah kosong di Belitung Darat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelaku pembunuhan yang ditangkap di kawasan Batik-Batik ternyata Heri, teman kencan korban. Pelaku dan korban yang merupakan pekerja seks komersial sepakat berhubungan intim dengan tarif Rp300.000. Namun saat di hotel, wanita 34 tahun ini meminta uang tambahan hingga memancing emosi Heri hingga nekat membunuh. Motifnya ini kecewa tersangka, uang sudah habis, maka diajak ke rumah di Jalan Belitung Darat, ya, Belitung Darat, gang keluarga, yaitu di RT 07, RT 01, di rumah kosong. Ya, di rumah kosong. Ini sudah kalap, sudah tidak memang lagi, memang sudah ada lihat, kemudian dari belakang digorok. Ya. Peristiwa berawal saat Rahma yang telah memiliki 2 anak ini pamit kepada suaminya dengan dalih hendak membeli susu. Namun Rahma yang merupakan PSK malah ke Pasar Sudi mampir. Di pasar ia bertemu dengan pelaku Heri, keduanya sepakat berkencan dengan tarif Rp300.000. Tiba di hotel, Rahma 2 kali memeras pelaku, meminta tambahan tarif Rp200.000 dan Rp500.000, total Rp1 juta. Heri emosi pura-pura mengajak korban ke rumahnya untuk mengambil uang, namun malah dibawa ke rumah kosong dan dibunuh.
Sadis, untuk memastikan Rahma telah tewas, pelaku memutilasi bagian kepalanya dan membakar tubuhnya. Saat kejadian, teriakan minta tolong korban sempat terdengar warga. Jasad korban ditemukan warga setelah melihat kobaran api dari rumah kosong. Korban tewas tanpa busana, sebagian tubuhnya terbakar, sementara bagian kepala korban didapati 10 meter dari tubuhnya. Api di rumah aja gitu, langsung Eun pakai baju ini kan langsung pakai ember, simbol-simbol aja lagi itu. Simbol sekalinya pas nyali senter ada kaki gitu, aja ini mayat gitu nih. Itu aja bang, gitu. Kayak berapa terentang gitu tanpa kepala. Pakai baju lah mas? Ada pakai Oh, jadi kondisi sedang telanjang mas ya? panjang. Kalau kepalanya di mana mas? Ada ditemukan? Kepalanya tadi sudah ditemukan di bagian sekitar 10 meter dari belakang rumah ini tadi. Jasad korban dibawa ke RSUD Ulin untuk diotopsi. Pelaku pembunuhan terancam 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian melaporkan. Warga digemparkan dengan beredarnya rekaman video porno pesta seks 4 orang WNA dan 1 wanita warga Indonesia di villa di Kuta Bali. Polisi dan tim imigrasi memburu para pelaku. Warga Kuta Utara, Badung, Bali digemparkan dengan beredarnya rekaman video seks di salah satu villa di kawasan Umalas, Grobogan yang dilakukan 4 orang warga negara asing ditambah seorang wanita setempat. Video porno yang dibuat diunggah di salah satu akun media sosial milik pelaku pasangan kekasih yang kemudian viral di media sosial. Dari kasus ini, polisi dan tim imigrasi langsung mendatangi lokasi dan memeriksa TKP untuk memburu para pelaku. Warga menyebut video tersebut merupakan video lama yang telah dibuat sekitar 1 bulan yang lalu. Dan penggalian informasi bahwa betul memang di dalam video itu ada 4 orang yang diduga warga negara asing dengan 1 orang yang diduga warga negara Indonesia. Tapi ini juga kita masih berkoordinasi dengan imigrasi untuk penyelidikannya dan memang sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan identitas. Tapi kami sudah mendapatkan akun-akun yang digunakan dalam mengupload video. Orangnya sudah pada kabur. Nah, sampai saat ini data lengkapnya, apakah nama tersebut nama asli atau enggak kita belum temukan. Di data kita sudah kita cari nama tersebut, sepertinya itu nama samaran. Biasanya dalam beberapa hari sudah tertangkap. Sebelumnya, Bali juga pernah dihebohkan dengan aksi serupa yang terjadi di Gunung Batur, Kintamani, Bangli dan dilakukan oleh 2 orang WNA asal Rusia. Hingga kini, kasus peredaran video porno ini masih diselidiki untuk memburu para pelaku pemeran video tersebut. Dari Bandung dan Denpasar, Bali, Bagus Alit, Aris Winanto melaporkan. Pemirsa, jumlah korban siswi yang diduga mengalami kekerasan seksual di SMA SPI di Kota Batu Malang, Jawa Timur diduga lebih dari 40 orang. Demi mengungkap dugaan kekerasan yang dilakukan pemilik sekolah ini, polisi periksa 7 orang saksi. Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya melakukan pendampingan 7 orang saksi dan pelapor atas kasus dugaan kekerasan seksual dan kekerasan di SMA SPI Kota Batu Malang, Jawa Timur. Komnas PA Surabaya juga telah menyiapkan 15 orang saksi korban dan pelapor untuk memperkuat laporan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh pemilik sekolah SPI tersebut. Data dari Komnas PA, jumlah korban lebih dari 40 orang. Bahkan salah satu korban berasal dari angkatan pertama sekolah ini didirikan, yakni 13 tahun lalu. Memang ada tambahan 3 saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan. Dan hari ini sudah berjalan dan selesai untuk dilakukan BAP untuk 4, sehingga per hari ini sudah ada 7 yang terdata. Dan besok akan ditambah lagi untuk teman-teman yang pelapor sebagai saksi maupun sebagai korban. Akan berpotensi lebih dari 40 anak. Polda Jawa Timur juga memeriksa 4 saksi korban yang sebelumnya menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Total 11 saksi diperiksa. Polisi pun akan bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI membuka posko pengaduan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian selain kami membentuk
nomor hotline yang sudah kami sebar, kami juga membentuk posko di Polres Malang yang nantinya kami bekerja sama dengan KPAI untuk menelusuri adanya dugaan korban-korban yang lain. Kasus ini mencuat setelah 3 wanita alumni SPI melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Namun melalui pesan WhatsApp, kepala sekolah yang telah 7 tahun menjabat di SPI membantah isu tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Setelah sempat buron, wanita hamil pelaku penipuan dan penggelapan dengan modus arisan bodong ditangkap polisi. Ratusan orang menjadi korban dengan kerugian lebih dari 5 miliar rupiah. Setelah sempat buron, Polda Jambi akhirnya meringkus Dewi Puja Sitohang, owner arisan online Amanah Untung di rumahnya di Bengkulu. Dewi langsung digelandang ke Mapolda untuk pemeriksaan. Dalam kasus ini, polisi telah menerima laporan 334 orang korban yang merupakan ibu-ibu dengan kerugian mencapai 5,3 miliar rupiah. Selain di Jambi dan sejumlah kota di Sumatera, polisi juga mendapat pengaduan dari para korban di Pulau Jawa. Modusnya pelaku melalui akun media sosial menjanjikan untung besar pada para calon korbannya. Disetorkan para peserta arisan itu tidak dibayarkan kepada pemenang. Untuk tersangka saat ini kami tidak bisa kami hadirkan karena yang bersangkutan waktu ditangkap di Bengkulu dalam keadaan hamil 2 bulan dan tadi kondisinya drop sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, para korban arisan online Amanah dengan sistem menurun melapor ke Polda Jambi dengan mengaku kerugian mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Para korban mengaku menghubungi admin arisan online namun tak mendapat kepastian tentang pengembalian uang mereka. Lebih dari 200 ya, itu beda-beda provinsi. Kalau keseluruhan sih 200 juta, modalnya 220 juta. Sudah berapa lama ikut arisan ini? Dari tahun 2020. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka, kini dalam perawatan di rumah sakit karena tengah hamil dan dalam kondisi kurang sehat. Pelaku bakal dijerat pasal berlapis KUHP dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Penipuan berkedok investasi properti dibongkar polisi. Modus pelaku menawarkan investasi kos elit di daerah strategis di kota Surabaya. Belasan investor jadi korban hingga belasan miliar rupiah. Pria ini ditangkap polisi karena diduga menipu belasan korban dengan modus investasi properti smart cost di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku menggait korban melalui media sosial dan menyebar brosur untuk mencari investor di kawasan elit Surabaya. Meski telah membayar hingga 2 tahun, pembangunan tempat kos elit tidak berjalan. Ternyata tanahnya masih dalam sengketa. Para korban tertipu belasan miliar rupiah. Pelaku terancam 4 tahun penjara. Menggait atau menarik korbannya dengan cara memberikan selebaran maupun dari internet yang bersangkutan untuk berinvestasi membangun kos atau smart kos yang berada di tempat-tempat strategis. Uangnya banyak digunakan untuk pembayaran tanah. Seorang bocah laki-laki di Surabaya, Jawa Timur tewas dianiaya oleh ayah dari 2 temannya yang baru dikenal. Handphone korban juga dibawa kabur pelaku. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.